الله 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 ما لنا مولى سوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين إلى آخر هذا الحديث. وقال المحدثون بأن هذا الحديث حديث صحيح وعظيم. جماعة صلاة الصبح أيها الحضور إخوة الإيمان، asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan yang besar, ianya kami tak menghimbau gelar, yang kecil pun ianya kami tak menyebutkan nama. Mudah-mudahan duduknya kita di pagi hari ini ba'da sholati subuhi hatta dukhuli waktu syuruk, daripada selepas solat subuh sampai masuknya waktu syuruk, maktubun indallah, tertulis dan tercatat tersimpan di sisi Allah menjadi khazinatan, menjadi perbendaharaan amal. Dan mudah-mudahan menjadi sababan min asbabi nuzulir rahmatihi, menjadi sebab di antara sebab turunnya rahmatnya Allah kepada kita. Sababan min asbabi qabuli du'ain wa ijabati su'alin, dan mudah-mudahan juga menjadi sebab di antara sebab Allah kabulkan setiap doa dan keinginan kita. Dan keinginan yang paling besar mudah-mudahan kumpulnya kita, ijtima'nya kita di pagi hari ini adalah menjadi sababan min asbabi dukhulina fi jannatillahin na'im, menjadi sebab di antara sebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Bapak Ibu hadirin tuan-tuan yang mulia, kaji kita adalah ma'rifatu a'malil yaumi wal lailah, mengenal, mengetahui, mengupas, membahas, mengkaji amaliyah-amaliyah, ibadah-ibadah yang dilakukan orang beriman, baik itu di satu sisi siangnya atau di malam harinya, yang dengan ibadah itu menjadi sebab Allah angkat derajat kita di hadapannya. Ada beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama, termasuk salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Sunni. Beliau mengumpulkan amaliyah-amaliyah dengan berbagai bentuk aneka ragam ibadah yang ia menjadi sulukun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a rabbih azza wa jalla. Kitabnya namanya Amalul Yaumi wal Lailati, yaitu kumpulan amal-amal siang dan malam yang ianya menjadi rutinitas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nasa'i beliau juga menulis satu kitab yang juga diberikan judul yang hampir sama, yaitu Amalul Yaumi wal Lailah, yaitu kitab yang isinya hadis-hadis dan keterangan para ulama
bagaimana seseorang itu menjadikan usianya barokah, waktu-waktunya bermanfaat dan penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang mulia, 14 abad yang silam, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum ajmain. Generasi umat Islam ini yang paling terbaik adalah generasi kenabian. Al-ahdul awal, generasi pertama. Generasi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masih hidup. Al-ahdun nabawi, generasi kenabian. Di dalam generasi kenabian ini begitu luar biasa Allah menyanjungnya, Allah memujinya. Allah menyebutkannya mukarraratan berulang-ulang kepada kita selaku umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ahsanal qurun, sebaik-baik generasi, sebaik-baik periode kehidupan umat Islam adalah periode di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup qoblal wafah, sebelum dia wafat. Kemudian generasi di mana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain melanjutkan tongkat estafet dakwah dan amaliyah-amaliyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Bapak Ibu yang mulia, kalau kita melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka dari sisi umur, usia dan waktu, sawaun bisawain, la furiqo, tidak ada bedanya dengan apa yang Allah berikan kepada kita di saat ini. Kalau ditinjau dari min haisul auqat, dari sisi waktu, 1 jam itu, 1 hari itu 24 jam. Dan ini maklumun. Dan ini sudah menjadi hal yang maklum. Artinya di zaman Nabi SAW, wa kana ya'isu wa ashabu, beliau hidup dan kehidupannya dalam sehari semalam itu juga menghabiskan waktu 24 jam. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain hidup menghabiskan waktunya dalam sehari-hari mereka, dalam 1 hari 1 malam itu juga dihitung 24 jam. Dan kita di zaman akhir ini juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga menghabiskan waktu kita 1 hari 1 malam dalam waktu yang sama 24 jam. Dari sisi jumlah waktu. Min haisul a'mar, dari sisi umur sekarang. A'tahumullah, Allah menganugerahkan kepada mereka, ternyata umurnya pun tidak jauh dengan kita. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad tuwfiya fi umrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diwafatkan ila rafiqil a'la, dikembalikan kepada Allah yang maha tinggi dalam usia berapa? 64 tahun kurang, 63 tahun lebih. Artinya usia Nabi sendiri tidaklah begitu panjang ketika beliau hidup di dunia ini. Nabi 63 tahun lebih, 64 tahun kurang. Artinya kalau kita melihat di zaman sekarang, ada nggak orang-orang tua yang umurnya lebih dari 63 tahun? Banyak. Ada yang diberikan oleh Allah umur 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang sampai 85 tahun. Berarti selisih umur mereka dengan Rasul yang mulia bahkan lebih panjang kita, orang-orang yang diberikan oleh Allah umur yang lebih panjang daripada umurnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kalau kita lihat sejarah dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, dalam kitab Usdul Ghaba, dalam kitab Hayatus Sahabah Maulana Yusuf Al-Qadalawi, 4 jilid. Sahabat itu yang umurnya panjang itu bisa dihitung jari, Pak. Yang pertama, yang paling panjang, wa atwalul umur, umur yang paling panjang yang Allah berikan kepada generasi pertama itu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anak angkat Nabi. Wa qattabannahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang pernah dihadiahkan oleh ibundanya kepada Nabi ketika di saat umur 10 tahun. 20 tahun beliau ditinggal wafat oleh Nabi, dan setelah Nabi wafat beliau masih hidup sampai berapa umur beliau? 115 tahun dalam satu riwayat. Satu-satunya sahabat yang umurnya sampai 100 lebih itu cuma Sayyidina Anas, Pak. Orang yang paling panjang umurnya, paling banyak hartanya, paling banyak keturunannya. Beliau wafat meninggalkan 100 lebih keluarga.
jiwa, 100 lebih jiwa, dari mulai anak, cucu sampai di bawahnya cucu apa? Anak, kakek, buyut, canggawareng, udeg-udeg siwur. Nah, begitulah kalau kami orang Jawa, Pak. Saya pun nggak hafal juga. 5 generasi, Pak. Dan ini satu-satunya pemecah rekor usia terpanjang Sayyiduna Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Selain itu ada yang 80, itu pun hanya berapa orang. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari itu dalam satu riwayat sampai 80. Beliau wafat di Kufah. Yang lainnya ada yang 70, ada yang 60, ada yang kurang daripada 60. Artinya mereka dikatakan oleh Allah ahsanul qurun, sebaik-baik generasi. Umurnya sama, waktu yang Allah berikan juga sama, 24 jam dalam sehari semalam. Dan umurnya pun tidak jauh dengan umat Nabi di akhir zaman ini. Pertanyaannya adalah kenapa mereka bisa begitu luar biasa? Kehebatan mereka dalam ketaatan, kehebatan luar biasanya mereka sampai mereka diagungkan oleh Allah, dipuji di tengah-tengah umat ini. Ini yang harus kita lihat Bapak Ibu, supaya kita juga bisa seperti mereka. Para ulama yang mereka dianugerahkan oleh Allah, warzaqahumullahu umron mubarakan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah umur yang barokah. Umur barokah itu tidak dilihat dari sisi panjangnya, tetapi dari sisi manfaatnya. Wa imamuna fi madhabina as-Syafi'iyah. Salah satu imam kami di madhab Syafi'iyah itu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi As-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan sebutan Imam Nawawi Ad-Dimashqi, Pak. Beliau begitu produktif usia beliau. Dalam satu riwayat yang masyhur, beliau meninggal umurnya 44 tahun. Ada yang mengatakan 46 tahun. Tidak sampai 50, Pak. Di usia yang tidak terlalu tua ini, beliau sudah diambil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Tetapi beliau setelah wafat meninggalkan begitu peninggalan al-wirasah, keilmuan, kitab-kitab yang luar biasa yang bisa diambil manfaatnya oleh kaum muslimin ini, Pak. Beliau mengarang kitab Al-Muhadzab, Al-Majmu' ala Sarhil Muhadzab, disempurnakan oleh Al-Imam Al-Muti'i, Al-Imam As-Subki, 23 jilid. Beliau juga punya kitab sendiri fikih namanya Raudhatut Talibin. Beliau juga mengarang kitab-kitab kumpulan hadis-hadis, ada Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Azkar An-Nawawiyah. Begitu banyak produktivitas beliau, keilmuan beliau, mencari ilmu, mengajarkan ilmu, mengarang kitab, berdakwah. Dan itu tidak sampai 50 tahun, Pak. Dan itu banyak para ulama-ulama kita yang mereka begitu luar biasa kehidupan mereka. Nah, inilah yang harus menjadi mas'uliyah, tanggung jawab kita, Pak. Bagaimana umur yang Allah berikan kepada kita, waktu-waktu 24 jam yang sama dengan orang-orang yang diagungkan oleh Allah, kita juga memiliki waktu manfaat yang sama, keutamaan yang sama. Nah, di sini ini baru pengantar, Pak. Ini pentingnya. Kenapa kita harus mengetahui ma'rifatu a'malil yaumi wal lailah? Supaya apa? Supaya waktu-waktu kita, umur kita ini la fursata, tidak ada satu celah sedikit pun kecuali celah itu adalah celah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai pengantar kami sampaikan pertama yaitu babu fi bayani ma'rifati a'malir rasuli al-yaumiyah. Sebagai tolok ukur, standar barometernya, pertama yang kita bahas adalah 24 jam dalam kehidupan Nabi SAW. Melihat amaliyah Nabi 24 jam seakan-akan kita sedang bersama Nabi. Ini keterangan ketika Nabi tidak safar, ketika Nabi tidak dalam kondisi berperang, ketika Nabi kondisinya mukim di Madinah. Maka ini yang diperhatikan oleh para sahabat, direkam oleh para ulama mu'arrikh ahli sejarah, terus dikumpulkan dalam kitab-kitab oleh para ulama. Termasuk adalah satu kitab yang berjudul Al-Yawmu An-Nabawiyu, keseharian Nabi, ditulis oleh Syekh Abdul Wahab At-Toriri. Ini ulama kontemporer
termasuk salah satu ulama kerajaan Saudi Arabia, KSA. Dan ulama-ulama yang lain juga menulis beberapa kitab yang menjelaskan tentang a'malur rasuli al-yaumiyah. 24 jam seperti apa melihat keseharian Nabi ketika beliau berada di Madinah, Pak. Nah, kita mulai yang pertama. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi waqti salatil fajri aw fi inda dukhuli salatil fajri. Bismillah. Yang pertama, waktu salatil fajri, ketika masuk salat subuh. Seperti ini, Pak. Apa sih yang dilakukan oleh kekasih kita Rasulullah, dan apa yang bisa kita ambil contoh amaliyah yang menjadi rutinitas beliau, menjadi wadhaif beliau, menjadi wadhifahnya Rasulullah, menjadi amaliyah rutinitas beliau. Yang pertama, ketika masuk waktu sholat subuh, apa kata para ulama? Merekam sejarah, merekam hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama kita. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallil fajra fil masjidi ma'a ashabihi. Kalau sudah masuk waktu subuh, pasti dan dipastikan Nabi sholat subuh bersama sahabat di masjidnya. Ini pertama yang dilakukan dan dikerjakan oleh beliau kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal sudah masuk waktu sholat subuh, Nabi yusallil fajra ma'a ashabihi fi masjidihi. Nabi sholat subuh di masjid beliau, Masjid Nabawi yang sekarang, bersama dengan siapa? Mengimami ya ummun nasa, mengimami manusia, yaitu sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Ini yang pertama, Pak. Nah, setelah sholat, ba'dal faraghi minas sholat, sholat subuh sudah selesai ditegakkan. Apa yang dikerjakan oleh Nabi? Wa yajlisu fi musallahu yazkurullah. Nabi punya kebiasaan, beliau itu kalau sudah selesai sholat subuh menjadi imam, maka kemudian tidak lantas berdiri meninggalkan tempat sholat beliau. Beliau kemudian duduk, wa yajlisu fi musallahu summa yazkurullah. Beliau duduk kemudian berzikir kepada Allah. Sampai kapan? Ila syuruki syams, sampai waktu masuknya waktu syuruk. Dan itu selalu terus menerus, mustamirah. Nabi tidak pernah meninggalkan kecuali ada uzur. Selepas sholat subuh, Nabi senantiasa mengisi waktu beliau dengan aktiviti yang mengandung nilai zikir kepada Allah. Kalau tidak ada ilmu yang disampaikan, tidak ada pertanyaan, tidak ada soal wal jawab, Nabi duduk di tempat sholat beliau yang paling banyak beliau lakukan, dan beliau berzikir yazkurullaha hatta dukhul, sampai masuknya hatta ila syurukis syams, sampai masuknya waktu syuruk. Nah, waktu syuruk itu waktu ittila'us syams atau irtifa'uha. Jadi waktu naiknya matahari dari tempat terbitnya, Pak. Kalau di sini jam berapa? Sampai jam kurang lebih sebegitulah kira-kira. Nabi duduk. Nah, kemudian setelah beliau berzikir kepada Allah sampai waktu syuruk, apa yang bisa kita lihat? Gambaran, keterangan. Wa kana as-sahabatu yajlisuna ma'ahu fi ba'dil ahyan. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu kalau melihat Nabi juga berzikir, ada sebagian mayoritas mereka juga berzikir, Pak. Wa yajlisuna ma'an nabi ahyanan. Mereka kadang-kadang juga ikut duduk. Mereka siapa yang ikut duduk? Mereka yang tidak ada uzur keperluan. Saya dari tadi mau menyampaikan minta minum panas, Pak. Tapi belum saya ucapkan sudah dikabulkan oleh Allah. Ini bukan telepati loh, Pak ya. Ini doa yang dikabulkan halan seketika. Ini Masya Allah. Saya suka sama gelasnya. Ini gelas boleh dibawa pulang nggak? Enggak, ini bercanda aja. Nah, kita lanjutkan. Sahabat itu juga duduk, Pak. Wa yajlisuna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga duduk, berzikir juga, yazkurunallah. Nah, setelah masuk waktu syuruk, apa yang dilakukan oleh Nabi? Kadang-kadang
ahyanan, tetapi ini al-aglabiyah secara umum disebutkan wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusolli raq'ataini. Setelah beliau berdiri, beliau sebelum qabla khurujihi min masjidi, sebelum beliau keluar dari masjidnya, beliau sholat sunnah 2 rakaat. Ini yang dilihat oleh sahabat, direkam oleh ulama-ulama ahli hadis dan direkam oleh ulama ahli sejarah. Nabi selepas berzikir tidak keluar daripada masjid beliau kecuali beliau sudah sholat sunnah 2 rakaat. Nah, sholat sunnah 2 rakaat ini wahtalafal ulama berbeda pendapat. Wa ba'du riwayat kila dikatakan sebagian riwayat wa hadhihi sholatul isyraq. Ada yang mengatakan ini sholat sunnah isyraq, raq'atal isyraqi. Wa ba'du riwayat ba'dul ulama yadhhabuna bi anna hadhihi sholatud duha allati tuqamu fi awali waqtiha. Sebagian kaul mengatakan ini sholat duha yang dikerjakan di awal waktunya. Ini sekali lagi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wa amma jamaahirul ulama, adapun mayoritas mengatakan ini sholatun mustaqillah, sholat yang berdiri sendiri. Kenapa? Karena Nabi juga menyebutkan dengan nama tersendiri yaitu sholatul isyraq. Hadisnya kita lihat, sholatul raq'ataini ba'da tulu'i samsi wartifaiha liman shallal fajra fi kulli jama'atin. Ini keterangan para ulama. Man shallal ghadata, ini riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Barang siapa yang sholat subuh, man shallal ghadata fi jama'atin, dan itu kondisinya berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah, kemudian dia duduk dan berzikir kepada Allah hatta tatlu asamsu, sampai terbitnya matahari. Summa shalla raq'ataini, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. Kana lahu ka ajri hajjin wa umratin tamatin, maka ia akan pulang dari masjid itu membawa pahala sebagaimana Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang haji dan umrah tamatin 3 kali. Salah satu marat Nabi mengulangnya mukarraratan hatta salasa marat, sampai 3 kali diulang. Dalam satu riwayat yang lain katakan tamaman, dan itu sempurna, wala yang khusus syai'an, tidak berkurang sedikit pun, sama besarnya dengan orang-orang yang hajinya diterima oleh Allah, hajjan mabrura wa umrotan mabrurotan. Ini masya Allah, Pak. Ini fadilahnya. Nah, kemudian kita lihat, kemudian setelah Nabi SAW beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat, sahabat ini juga melakukannya, sholat sunnah 2 rakaat. Maka Nabi tidak lantas lanjut keluar dari masjid. Maka Nabi SAW biasanya masih duduk kembali. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ada mereka kemudian yakhrujuna mim masjidin Nabi, mereka keluar dari masjid, wa yajlisuna, dan mereka duduk fi rukhbatil masjid, di teras masjid, Pak. Wa yantadhiruna bi khurujin Nabi, dan mereka menunggu Nabi keluar. Sambil menunggu Nabi keluar ini, sahabat itu duduk-duduk di teras masjid gitu. Jadi duduk-duduk di teras masjid selepas sholat isyraq itu sunnah, Pak. Karena Nabi menyukai apa yang dilakukan oleh para sahabat, dan Nabi tidak pernah wala yamna'uhum, tidak pernah mencegahnya. Jadi kalau kita habis sholat begini terus pengajian nanti terus duduk di samping, itu sunnah, Pak. Apalagi kalau tiap pagi, masya Allah. Sarapannya tiap pagi, ya, capek lah Ustaz kalau tiap pagi, seminggu sekali aja. Tak masalah 1 minggu sekali. Nah, wa yajlisuna, apa yang dilakukan oleh sahabat? Yatahadasuna wa yatakallamuna bainahum wa yatasamaruna wa yadhakuna. Mereka saling berbincang, ngobrol, Pak. Ikhtilat mukhtalitotan baina ashabin Nabi. Mereka tidak lantas keluar diem unu, tidak tegur sahabat, tidak ada dalam riwayat yang seperti itu, Pak. Semua ulama, Al-Imam Ibnu Ishaq, Az-Zuhri, Al-Waqidi, dan semua mengatakan sahabat itu kalau nunggu Nabi keluar mereka duduk, Pak. Nggak ada langsung bablas sendiri-sendiri, nggak ada. Wa yajlisuna, mereka duduk. Wa yatahadasuna, mereka saling berbicara. Wa yatakallamuna, saling omong-omongan. Wa yatasamaruna, saling berbincang-bincang. Bahkan yatasamaruna ini pembicaraan di malam hari seperti maknanya. Terus wayat hakuna, bercerita hal-hal yang sifatnya lucu. Wayat hakuna, apa yang dibicarakan oleh mereka? Wakana
Awakanu, mereka ini dalam satu riwayat Al-Imam Az-Zuhri mengatakan sahabat itu sambil nunggu Nabi keluar, mereka itu berbincang mengenai urusan min zamanil jahiliyah, indal jahiliyah, ketika mereka masih di zaman jahiliyah. Mereka ingat kisah-kisah di mana mereka nyembah berhala. Wah, itu dulu waktu itu kalau ingat, sungguh luar biasa jahilnya kita ini. Kita buat berhala minal khosab, dari kayu, kita pahat dia, kita buat hidungnya, kita buat tangannya, kita pakaikan baju ia, terus kita sembah dia. Terus setelah Islam itu datang, aku ambil dia, ku buang dia ke got, ku lempar dia ke parit, terus ku bilang kepada dia, wahai Tuhan, kalau engkau Tuhan, keluarlah dari got itu. Ternyata ku tungguin tak keluar juga Tuhan itu. Itu selalu diceritakan, dan itu menjadi sesuatu yang begitu luar biasa dalam kehidupan sahabat. Hatta sampai Nabi itu tiba-tiba sudah ada di belakang mereka. Ketika mereka tersenyum, Nabi ikut tersenyum. Ketika mereka tertawa, Nabi pun ikut tertawa. Sayyidina Jabir bin Abdillah, idza takallamna fid dunya takallamna ma'ah. Kami itu kalau bicara masalah dunia, kami juga bicara hakannya dengan Rasul. Kalau kami bicara akhirat, kami juga bicarakan dengan Rasul. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak saklek, Pak. Hus, jangan ngomong ini tidak boleh, ini tidak. Nabi itu dilihat kalau tidak menyelisih syariat, maka Nabi mengiyakan, Pak. Nabi juga bercanda dengan mereka, Nabi juga berbicara masalah-masalah dunia di luar masjid, itu sesuatu yang diperbolehkan. Saling bercanda itu boleh, Pak. Selepas pengajian begini nanti kita keluar terus kemudian sarapan sambil bercanda, itu sunnah, Pak. Ini sudah ngaji begini, nanti di luar serius lagi sambil makan. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya sahih. Itu nanti orang sambil, waduh, nggak jadi makan, Pak. Makanya ada momen serius di dalam masjid, momen yang tidak seriusnya di luar. Kita bercanda, bro, berapa anak sekarang? 2, sehat semua, sehat, alhamdulillah. Kita saling bertanya kabar, saling bertanya perihal pekerjaan, boleh. Berbagi manfaat dunia boleh, Pak. Di luar, bukan di dalam, Nabi. Di luar sambil sarapan. Ini sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Setiap yang disandarkan pada perbuatan Nabi dan sahabat, Nabi mendiamkannya, Nabi meridhoinya, itu sunnah. Ini yang kita bisa saksikan dalam kehidupan keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah beliau bersamai sahabat, artinya ada sunnah. Kalau kita ingin mempererat ukhuwah, maka janganlah kita meninggalkan momen-momen di mana kita kebersamaan, Pak. Makan bareng, minum bareng, bercanda bareng, duduk bareng, itu ikhtilat namanya, bercampur. Ikhtilat fi amril khair, dalam perkara yang baik. Nah, kemudian setelah itu dilakukan oleh Nabi, wa kana yaduru ala zaujatih. Nabi tidak lantas beliau pulang ke rumah Sayyidah Aisyah, tapi sebelum Nabi balik ke rumah istri yang menjadi jatah bagian hari itu, Nabi memastikan mendatangi semua rumah-rumah keluarga beliau. Yaduru ala zaujatihi wa ahli. Nabi mengelilingi satu rumah ke rumah untuk menanyakan litafaqudihim. Nabi memastikan di hari itu semua kebutuhan keluarga beliau sudah tercukupi dan aman. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sunnah. At-tafaqud, memastikan kondisi keluarga, itu sunnah. Menanyakan kondisi uang belanja itu sunnah. Itu qad fa'alahan nabiyyu inda sobah. Itu Nabi lakukan di setiap pagi, Pak, selama tidak ada uzur. Selepas beliau keluar dari masjid, maka beliau datangi rumah Sayyidah Maimunah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, rumahnya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin bintu Abi Bakar radhiyallahu anha, kemudian rumahnya Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha Ummul Mukminin. Rumah-rumah istri beliau yang masih hidup ini beliau semua datangi, ditanya, wahai istriku, bagaimana hari ini, bagaimana kabarmu, sehat atau tidak, bagaimana ibadahmu semalam, bagaimana hari ini, nanti persediaan makanmu, belanjamu, apa yang akan kamu makan. Maka semua ditanyakan oleh Nabi. Itu likulli sobah, setiap pagi, Pak. Kewajiban suami memastikan kondisi kebutuhan seorang keluarganya. Saya tanya nih, Pak, ada nggak kira kita ini udah mengamalkan sunnah seperti ini, Pak? Jujur, Pak. Pagi-pagi pulang dari masjid, sarapan terus sampai rumah, yang uang belanja aman apa tidak? Oh, aman, Bang. Kamu sehat kan? Ah, sehat, Bang.
Anak-anak bagaimana? Sehat bang? Ada nggak yang mengamalkan sunnah seperti ini ketika tiap paginya? Saya mau nanya ke Ustadz, takutnya gimana Ustadz? Sudah belum Ustadz? Ini sunnah Pak. Selama ini terbalik, yang nanya dulu itu istri. Bang, udah tipis loh bang, dompet aku. Bang, belum dibayar loh yang itu loh bang. Bang, terus begitu. Seharusnya itu suami yang nanya Pak. Giliran kita ini laki-laki ditanya istri kadang tersinggung. Kamu ini tiap pagi nanya uang terus. Wah begitu. Padahal Nabi suruh nanya, kita yang nanya. Ya duru ala zaujatihi litafaqudihim. Nabi lakukan ini untuk memastikan satu hari itu nanti sampai malam istrinya tidak ada yang kekurangan makanan, cucu-cucunya, keluarganya, anak-anak angkatnya, yatim piatu yang di bawah pengasuhannya, semua dipastikan satu persatu. Kamu gak bagaimana? Wahai anakku, cucuku, anak-anak angkatku, anak-anak yatim, kemenakan, keluargaku, istriku, semua ditanya. Ya duru ala zaujatih. Nah kalau sampean kan kita ini kan istrinya satu aja, Pak. Ya udah, nggak usah keliling gitu loh. Kalau istrinya satu ya nggak usah keliling. Cukup nanya ke istri kita, nggak perlu keliling. Kalau istrinya dua itu keliling Pak, tiap pagi. Tapi saya mau nanya juga, jamaah Masjid Al-Mutmainnah ini ada nggak yang jamaah istrinya dua Pak? Ada? Belum. Saya mau nanya aja, ada nggak yang istrinya dua Pak? Belum berani atau belum dapat kesempatan atau belum dapat izin Pak? 3, belum dapat kesempatan, belum dapat izin, dan memang belum berani. Saya yakin semuanya berani sebenarnya Pak, cuman istri itu lebih berani, makanya tak jadi-jadi juga. Ibu-ibu saya doakan semuanya suaminya tetap satu-satunya suaminya dunia akhirat, dan tidak pernah nambah istri kecuali istri itu meninggal duluan. Ini doa kami. Jadi Nabi SAW setelah beliau keliling, beliau pastikan nih istri satu, kedua, anak, cucu, anak-anak angkat, yatim piatu. Maka summa ya'udu ila masjidihi liiqamati nafilatid duha. Nabi kemudian balik lagi ke masjid. Untuk apa? Menegakkan sholat sunnah duha. Qabla amalil ghair. Sebelum Nabi melakukan yang lain, Nabi memastikan sholat sunnah duha. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, wa kana yusallid duha, Nabi itu sholat sunnah duha arba'a raka'atin, 4 rakaat. Nabi itu sholat duha tidak pernah kurang 4 rakaat. Kalau lebih sering, tapi kalau minimal aqallul adadi rakaatnya tidak kurang dari 4 rakaat. Wala aqalla min arba'i rakaatin. Nabi itu sholat duhanya tidak pernah kurang dari 4 rakaat. Kalau lebih itu sering. Ini perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah kemudian, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ad-duha arba'an. Wa hadzal hadis rawahu Muslim, dan hadis ini riwayat Muslim dari An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, hadis ke-719. Jadi hadis yang berbicara tentang sholat duha itu hadisnya sahih, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dari jalur beliau, kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaih dalam kitabnya Jami' Sahih Muslim. Nah kemudian yang berikutnya, setelah Nabi sholat duha, apa yang beliau kerjakan? Karena kita masih bicara keseharian Nabi dulu, sebelum kita bahas amalan-amalan keseharian hari siang malamnya, al-yawm wal laylah. Maka yang ketiga, Nabi setelah sholat duha, wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu wa yursiduhum. Setelah beliau salam, sholat duha, sahabat itu kalau tahu Nabi ada di masjid, sahabat ini yang tidak punya kegiatan penting, maka mereka menunggu. Nabi memiliki santri khusus yang jumlahnya 120 orang dalam riwayat, ada mengatakan 80 orang, santri. Murid, sahabat, murid, ya santri. Kenapa dikatakan santri? 120 orang ini dalam riwayat Imam Azuri mengatakan mereka mondok di masjidnya Nabi. Siapakah mereka? Manhum humul ahli sufah. Mereka ini adalah ahli sufah, orang yang tidak punya rumah di Madinah, dan mereka ini notabene orang-orang yang jauh. Ada yang dari tepi kota Madinah paling selatan, daerah Najran. Ada yang dari sisi utara, sebelahnya kota Khaybar. Mereka rame-rame datang kepada Nabi. Awalnya bawa bekal yang banyak, tapi karena saking lamanya bersama Nabi, bekalnya habis.
persediaannya habis, akhirnya mereka tidak bekerja, tidak punya rumah. Akhirnya Nabi perintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar, fa'amarun Nabi Abu Bakr as-Siddiq untuk membangun emplek-emplek di depan masjid Nabi. Emplek-emplek. Apa emplek-emplek itu? Empiak-empiak. Empiak-empiak ku corong gon wong pati ki empiak-empiak. Tembelan atap yang disambungkan ke depan gitu loh. Itu namanya apa? Teras. Nah, teras lah kalian. Kalau saya mau ngomong teras itu terlalu bagus, masalahnya atapnya kan cuma anyaman daun kurma, masa teras atapnya daun kurma? Empiak begitu loh, Pak. Nah, para sahabat Al-Sufa ini hum yanamuna, mereka tidur di situ. Yastarihuna, istirahat di situ. Dan ada imamnya, ketua santri itu namanya Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar atau dikenal dengan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu ketua santri, Pak. Makanya istilah adat mondok ini yujadu fil ahdil awal. Mondok itu sunnah. Ngenger di rumahnya kiai itu sunnah. Nyantri di tempatnya ulama itu sunnah. Kenapa? Al-Sufah dan yang lain itu sudah mencontohkan tradisi nyantri itu sudah ada fil ahdil awal di generasi pertama indah hayatin Nabi ketika Nabi masih hidup. Jadi sunnah, Pak. Mereka bawa catatan, Nabi menyampaikan ilmu, mereka duduk, mereka bertanya. Maka setelah sholat duha itu waktu time mereka, wa kana Nabi yu'allimuhum wa yursiduhum. Nabi mengajarkan ilmu kepada mereka dan memberikan petunjuk-petunjuk keagamaan Islam ini kepada mereka. Nah, mereka ini kata Abu Hurairah, ini silih berganti, Pak. Ada yang 8 bulan nanti pulang. Setelah 8 bulan ini ada yang 6 bulan pulang, nanti orang lain yang datang, gonta-ganti. Jadi begitu, Pak. Dapat ilmu sudah banyak, mereka kembali kepada kaumnya, yarjiuna ila qaumihim, maka mereka mengajarkan kepada kaumnya. Seperti itulah rutinitas Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, kemudian yang berikutnya, waqad yunjizu ma alaihi fi'luhu min umuril khassah. Nabi itu kalau selepas ngajar, Nabi itu ternyata bekerja juga, Pak. Ini yang jarang disampaikan riwayat-riwayat. Kenapa? Nabi itu juga memeras keringat beliau, memenuhi kebutuhan keluarga beliau itu dari peluh keringat beliau, Pak. Dari jerih payah beliau. Walaupun awal-awal qabla nubuwah, sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul, beliau ini ghaniyun tajirun, kaya raya, pedagang sukses, eksportir importir. Ba'da nubuwah, setelah diangkat menjadi nabi, habis harta itu, datang ke Madinah tidak membawa apa-apa. Dan Nabi SAW menafkahi keluarga beliau itu tidak mengandalkan bantuan. Kenapa? Nabi haram memakan harta zakat. Ahlul bait tidak diperbolehkan mengkonsumsi harta zakat. Mau tidak mau, Nabi bekerja, Nabi berusaha, Nabi punya investasi, walau qalilan, walaupun sedikit. Contoh, di Madinah itu ada satu pasar, As-Suqul Kabiru fil Madinah. Pasar itu namanya Suqul Hayawanat, pasar hewan, Pak. Nah, pasar hewan itu ada lapak-lapak yang disewakan. Nek coron yang tos 2000 apa ini? Lapak kan? Jualan sayur itu lapak kan? Nah, kalau di zaman Nabi, pasar hewan itu pasar yang dijual belikan di dalamnya itu semua jenis hewan. Ada kibas, ada unta. Dan hewan-hewan itu diikat, ada tali kekangnya. Nah, tali kekang itu nanti diikat di apa? Tiang-tiang panjang pendek itu. Nek corong gonku patok. Paham patok ya, Pak? Bukan patok kuburan, bukan. Itu batu nisan. Patok. Patok-patok itu berjajar rapi begitu. Satu petak berapa patok? 10 patok. Satu petak. Nabi punya satu petak. Dan itu disewakan. Nabi mendapatkan pendapatan adakhal, income pemasukan itu dari hasil menyewakan patok-patok tadi. Itu Nabi, Pak. Dan itu kapan beliau datang? Kadang 3 hari sekali. Ada orang-orang sahabat yang beliau letakkan di situ, ditaruh di situ untuk mengurusinya. Nanti Nabi mendapat setoran. Kadang Nabi menyambangi mereka kalau ada masalah. Makanya di sini saya disebutkan waqad anjazan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga kadang selepas ngajar itu beliau menyelesaikan urusan-urusan penting beliau. Datang ke pasar, pulang bawa belanjaan. Walaupun dalam kitab Tarikhul Khawatir Syed Muhammad Al-Maliki mengatakan Nabi itu punya pembantu-pembantu khodamat yang khusus mengurusi rumah tangga beliau. Tetapi Nabi tidak lantas melepaskannya.
Nabi juga datang ke pasar, Nabi juga kadang bawa apa yang dibutuhkan oleh keluarga beliau, Nabi juga memastikannya kepada keluarga-keluarga beliau. Ini sunnah. Makanya kalau ada bapak-bapak habis pengajian begini pulang ke rumah terus ke pasar Botania nyari sayur mayur, bawa ikan benggol pulang, itu suami yang sudah mencontoh mengamalkan sunnah. Ada bapak-bapak di sini yang seperti itu, Pak. Pulang dari masjid ke pasar, bawa ikan benggol, bawa sayur, istri di rumah nungguin suami pulang. Saya pengen kenalan kalau ada, Pak. Ada, Pak. Sekali-kali. Tak masalah sekali-kali. Ini Masya Allah, Pak. Yang seperti ini kenapa dilakukan oleh Nabi? Karena ini kewajiban. Wajibatu zaud, kewajiban suami, Pak. Dan hal ini menjadi idkhalus sururi fi qulubil ahli. Dan ini termasuk cara memasukkan kesenangan di dada keluarga kita. Saya tanya ibu-ibu kalau punya suami pagi-pagi ke pasar belanja, kira-kira ibu-ibu senang apa tidak? Sebagian perempuan senang, sebagian lagi senang. Aku aja yang ke pasar, kamu nggak tahu nanti salah beli. Ada juga perempuan yang model begitu, Pak. Nah, artinya sunnah, kita sebagai laki-laki pastikan kita juga bekerja, kita mencari nafkah. Jadi Nabi adalah orang yang paling sempurna, paling tinggi derajatnya, Rasul yang paling agung, dan Nabi tidak pernah berpangku tangan. Nabi nggak pernah dalam urusan pribadi keluarga beliau. Ketika Sayyidah Aisyah minta uang belanja, minta keperluan, nggak pernah Nabi kemudian langsung keluar dari tangannya uang dinar, nggak pernah, Pak. Tidak pernah satu riwayat pun mengatakan tiba-tiba dinar dirham keluar dari tangan Nabi. Kun fayakun atas izin Allah, nggak ada, Pak. Sayyidah Aisyah pernah mengatakan, aku pernah melihat rumah-rumah Nabi 3 bulan tidak pernah dinyalakan api di situ. Maksudnya apa? Nggak pernah masak 3 bulan, Pak. Urwah bin Zubair bin Awam, Sayyidina Zubair itu suaminya kakaknya Sayyidah Aisyah. Berarti apa ini? Suami kakak. Nek cara kita apa, Pak? Ipar, ya? Kakak ipar. Berarti anaknya kakak berarti keponakan. Sayyidina Urwah sama Sayyidina Abdullah itu keponakannya Sayyidah Aisyah. Anak dari Sayyidah Asma bintu Abi Bakar dari Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidina Urwah itu nanya, "Ya bibi, ya kholati, wahai bibiku. Terus kalau begitu, engkau makan apa? Engkau hidup dengan apa?" Kata Sayyidina Urwah. Maka kami dengan aswadaini, bi aswadaini. Kenapa dikatakan aswadaini? Karena sedikit sekali. Apa itu? Atamru wal ma. Biji kurma dengan air itu 3 bulan, Pak. Ada kadang-kadang sekali Nabi punya tetangga yang punya hewan perasan itu, kadang kami diantar susunya. Cuman itu aja. Itu pun jarang-jarang. Jadi pernah 3 bulan, Pak. Rumah-rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menyalakan api karena tidak pernah masak. Tetapi apakah istri-istri Nabi itu komplain? Tidak ada yang komplain. Mereka harus semuanya bersyukur karena mereka adalah sebaik-baik manusia yang Allah puji dan Allah adakan di alam semesta ini. Oh, kalau istri kita, kewayaknya ya 3 bulan ya, udah meletup kompor tuh bisa pindah ke teras, Pak. Istri Nabi tidak pernah, Pak. Ini Masya Allah tabarakallahu wa ta'ala. Nah, kita bisa melihat setelah Nabi menyelesaikan urusan beliau, Nabi biasanya apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh beliau, wa kana yanumu naumal qailulah. Nabi istirahat sebelum masuk waktu duhur, nisfus sa'ah qabla duhri au sa'atan qabla duhri. Jadi 1 jam atau separuh jam daripada waktu duhur, Nabi itu istirahat. Imam As-Suyuti mengatakan al-qailulah itu tidak harus tidur, yang penting istirahat. Al-istirahatu bila naumin pun hukumnya qailulah. Qailulah itu maknanya adalah karena an-nabi idza irtafa'ati samsu wa qabla waqti dhuhri namal qailulata litusaidahu ala tahajjudi wa qiyamil lail. Nabi itu selalu istirahat siang, Pak. 1 jam sebelum duhur. Kalau duhur itu jam 12, jam 11 Nabi istirahat, atau setengah 12 Nabi itu baring. Ini sunnah. Naumul qailulati.
tidur yang dilakukan oleh orang beriman di waktu siang, manfaatnya nanti di waktu malam memudahkan untuk menguatkan bertahajud atau qiyamul lail. Ini sunnah, Pak. Tapi tidak semua sunnah itu kemudian lantas bisa kita amalkan. Bihasabil waqa'i, juga harus mengikuti kondisi dan situasi, Pak. Kita kerja terikat peraturan agreement dengan perusahaan, kerja di Muaka Kuning terus mengambil sunnah qailullah yang nggak boleh. Jam 11 dia udah gelar tikar di musola pabrik itu, Pak. Bro, nak kemana? Aku sunnah nih, qailullah nih, sunnah ini qailullah, tidur siang. Oh, nggak bisa, Pak. Dapat SP1, nanti SP2 dipecat nanti. Jadi nggak bisa, setiap sunnah itu harus ada hasabul waqa'i, dilihat kondisinya. Kalau tidak memungkinkan, maka Imam Nawawi mengatakan ya juzu naumul qailulati ba'dadz zuhri. Boleh kalau tidak dilakukan sebelum zuhur, karena Nabi buatnya sebelum zuhur, maka boleh dilakukan setelah zuhur. Keluar pabrik jam 12, sholat zuhur seperempat jam, makan seperempat jam, masih setengah jam, pakai istirahat. Jangan dipakai ngobrol, Pak. Kenapa? Istirahat yang setengah jam tadi itu membantu kita nanti waktu malam liyusaidahu litahajjudi wa iqamati qiyamil laili aw qiyamil laili. Ini dari sholat subuh sampai ke duhur. Gambaran aktivitas Nabi dari sholat subuh ke sholat duhur. Nabi sholat berjamaah mengimami para sahabat. Nabi berzikir sampai waktu syuruk. Nabi kemudian sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Nabi kemudian memastikan keluarga beliau. Sebelum beliau pastikan keluarga beliau, beliau bercengkerama dulu dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian beliau pulang ke rumah istri-istri beliau, memastikan keadaan mereka. Kemudian Nabi balik lagi ke masjid, sholat duha. Kemudian Nabi SAW mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang sedang menunggu beliau. Kemudian Nabi juga menyelesaikan pekerjaan dunia beliau. Kemudian Nabi balik lagi. Maka kemudian Nabi istirahat setengah jam atau 1 jam sebelum ditegakkannya waktu duhur. Nah, baru kemudian kita bahas masuk waktu sholat duhur sampai asar, apa aja yang dilakukan oleh Nabi. Nanti masuk waktu sholat asar sampai maghrib, apa aja yang dilakukan oleh Nabi. Maghrib sampai isya, isya sampai subuh kembali. Ini baru pengantar mukadimah. Intinya nanti bulan depan, Pak. Ini baru pengantar. Ada pertanyaan, Pak? Seputar tentang mukadimah kita, kitab amalul yaumi wal lailah, mengenal amalan yang bisa membawa kita pada tingkatan kemuliaan di hadapan Allah yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita, baik itu menjaga perkara yang wajib atau memperbanyak amalan-amalan yang sunnah yang dicontohkan oleh Habibuna Rasulullah Muhammad SAW. Udah masuk waktu isyraq atau belum? Sudah, Pak. Tapi kalau ada yang bertanya, insya Allah masih cukup untuk bertanya walaupun tak cukup untuk menjawab. Tanya dulu, Pak, bulan depan saya jawab. Ada pertanyaan? Yang bertanya saya doakan panjang umur. Nah, gini aja lah, Pak, kita nanti tanya jawabnya di luar sambil sarapan aja, itu lebih cocok lagi. Demikian, kami mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi iktibar, menjadi pelajaran, uswah, dan kita bisa mengamalkannya walaupun tidak bisa persis plek dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Paling tidak kita mengambil hal-hal yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita, dan tujuannya adalah supaya kita juga diangkat oleh Allah sebagaimana Allah memuliakan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.